Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kebaikan-Nya. Kita ada di dalam pemeliharaannya. Masih ada kesempatan bagi kita untuk selalu datang dan memuliakan nama Tuhan kita. Karena itu mari kita masuk pada ibadah kita dengan meminta pertolongan-Nya. Bapa yang baik, sungguh Engkau ajaib bagi kami. Kasih-Mu, perhatian-Mu, pertolongan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu telah menyertai kami sepekan berlalu. Dan hari ini dengan sukacita kami datang di hadapan-Mu, ingin memuji membesarkan nama Tuhan, teristimewa mendengarkan firman Allah yang hidup, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang menjadi pegangan hidup selama kami ada di dunia ini. Karena itu Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Kita boleh berbangga karena punya Allah yang begitu luar biasa. Dia hidup bagi kita. Janji penyertaannya ya dan amin. Dia menyertai kehidupan kita bukan hanya pada saat kita
berada dalam keadaan damai atau berada pada situasi yang aman tanpa masalah. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Di tengah ancaman, di tengah tantangan, di tengah sakit penyakit, di tengah situasi-situasi yang berat sekalipun, janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pengalaman daripada Stefanus minggu kemarin kita telah renungkan bersama. Menjadi orang yang setia oleh karena Roh Kudus telah memenuhi dia. Kehidupan orang percaya pada gereja mula-mula, mereka adalah orang-orang yang setia. Sekalipun Stefanus akhirnya dirajam dengan batu sampai mati, tetapi dia setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus juga, sekalipun salib menanti, tetapi dia setia sampai kayu salib. Karena itu tema kita tetap setia sebab dia setia masih menjadi tema kita sampai pada minggu pagi hari ini. Nah, lanjutan daripada kitab Kisah Para Rasul, setelah peristiwa Stefanus, kita baca pada Kisah Para Rasul pasal 8, kita akan melihat bahwa penganiayaan datang tadinya terhadap Stefanus, tapi sekarang terhadap semua jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka yang tadinya dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dalam mujizat demi mujizat. Mereka membangun komitmen iman, komitmen koinonia, persekutuan yang indah, komitmen diakonia melayani, komitmen marturia, mereka bersaksi. Tetapi di tengah keadaan sedemikian, tetap ada ancaman bagi kehidupan mereka. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Apakah dengan ancaman demi ancaman datang kepada kehidupan jemaat mula-mula dan hamba-hamba Tuhan, apakah mereka berubah setia? Ternyata tidak, saudara-saudara. Mereka tetap berapi-api, mereka tetap bernyala-nyala di dalam keyakinan iman mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam pemberitaan Injil yang menyelamatkan. Kita juga, saudara-saudara, di zaman ini, ancaman-ancaman kematian ada di depan kita. Setiap hari kita mendengar berita tentang kematian oleh karena COVID yang melanda negeri kita ini. Apakah dengan ancaman ini kita akan kendor iman kita? Iman kita menjadi kecil, saudara-saudara. Kita mulai meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, seolah Tuhan tidak ada. Kita mulai mempertanyakan, di manakah Allah? Di manakah Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Mengapa Allah membiarkan situasi ini? Semakin hari semakin tidak terkendali, semakin hari semakin parah, semakin hari semakin mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Pergumulan semakin hari semakin berat. Di manakah Tuhan? Mungkin kita bertanya demikian. Tapi saudara-saudara, kalau kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul, dari gereja mula-mula kehidupan orang percaya dan hamba-hamba Tuhan, Allah itu tetap ada. Dia tetap setia bagi kita. Karena itu mari kita tetap setia juga kepada Dia. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat sekilas apa ciri-ciri orang yang setia itu dari Kisah Para Rasul pasal 8 ini. Orang yang setia adalah orang yang siap hadapi tantangan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Saya bacakan bagi kita dari ayat 1 sampai ayat 3 demikian. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terdapat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, lihat di sini bahwa penganiayaan terhadap jemaat mula-mula
semakin hari semakin memuncak. Hamba Tuhan muda Stefanus sudah mati syahid. Sekarang semua jemaat di Yerusalem diporak-poranda dengan ancaman dari Saulus. Setiap orang menyebut nama Yesus akan dimusnahkan, saudara-saudara. Bukankah ini suatu ancaman yang luar biasa? Satu tantangan yang hebat yang datang menggoncangkan iman orang percaya. Wah, dalam keadaan semacam ini, menguji kesetiaan mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang setia. Orang yang setia dibuktikan dengan orang yang siap hadapi tantangan. Jadi ciri pertama orang yang setia adalah orang yang siap hadapi tantangan. Saudara siap tidak hadapi tantangan. Saudara siap hadapi tantangan. Saudara kategori orang yang setia. Jangan lari dari tantangan. Jangan lari daripada masalah kehidupan. Jangan tinggalkan Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Jangan tinggalkan Tuhan di tengah ancaman. Tetapi tetap setia kepada Dia, saudara-saudara. Karena Dia ada dalam keadaan semacam itu. Siap hadapi tantangan. Dalam perjanjian lama, kita juga belajar dari pengalaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berada dalam situasi yang tidak aman. Ancaman datang kepada nyawa mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang setia, tetap percaya kepada Allah. Dan lihat apa yang terjadi. Mujizat terjadi ketika mereka setia. Mari kita setia. Jemaat mula-mula setia. Bapak ibu saudara dan saya zaman ini juga harus menjadi orang-orang yang setia. Nah, Tuhan inginkan supaya kita tetap setia sekalipun ada dalam masalah. Saya tidak tahu Bapak Ibu, setiap orang dengar firman Tuhan ini, pada saat mendengar firman ini, mungkin engkau sedang berada pada ancaman. Ancaman yang menakutkan sekarang. Mungkin sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang terpapar oleh virus corona. Satu pergumulan yang berat terhadap pribadi kita, terhadap keluarga kita, terhadap pelayanan kita. Tetapi apakah kita takut? Apakah kita berubah setia? Oh tidak, saudara-saudara. Karena Dia yang berjanji, Dia setia menyertai kita. Kita juga harus siap sedia. Kita harus tetap setia. Dan orang yang setia adalah orang yang siap hadapi tantangan. Siap hadapi tantangan. Itulah yang dialami oleh gereja mula-mula. Saat yang menentukan adalah orang boleh hadapi tantangan dan menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Banyak orang telah berubah setia. Satu misal di dalam keluarga, suami istri sebelum dipersatukan dalam pernikahan, mereka berjanji untuk tetap setia, bukan? Mau tetap setia dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin, sakit ataupun sehat. Tapi janji-janji pernikahan itu, ketika dihadang dengan masalah-masalah yang berat, apa yang terjadi? Mereka berubah setia. Mereka tidak setia lagi kepada janji mereka. Nah, saudara-saudara, di hadapan Allah, ketika kita dihadang dengan masalah seberat apapun, mari kita setia. Karena Allah tetap setia menyertai kita sekalipun berada di tengah ancaman yang berat. Jadi mari kita hadapi tantangan apapun dengan berbesar hati. Ciri kedua, orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang di tengah tantangan sekalipun dia terus memberitakan Injil. Saya bacakan dari pasal 8 tadi ayat yang keempat dan ayat yang kelima mengatakan demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya.
Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang setia adalah sekalipun di tengah tantangan, mereka siap hadapi tantangan. Dan yang kedua adalah mereka tidak diam, mereka tidak pasif, tetapi mereka terus memberitakan Injil. Mengapa mereka memberitakan Injil sekalipun di tengah tantangan? Karena mereka yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka yakin bahwa kuasa Allah sungguh dahsyat, sungguh besar di tengah ancaman seberat apapun juga. Dan mereka terus memberitakan Injil. Saudara, apakah kita masih bersemangat dan bernyala-nyala di dalam pemberitaan Injil? Apakah kita masih berkeyakinan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan di zaman ini? Kita tahu sekarang ada banyak orang yang tiba-tiba saja meninggal dunia, dan mungkin mereka belum diselamatkan. Dan inilah kesempatannya kita memberitakan Injil. Saudara dapat memberitakan Injil yang memberikan jawaban yang pasti bagi keselamatan jiwa manusia yang sedang diancam ini. Mungkin itu adalah saudara kandung kita, mungkin itu adalah orang tua kita, mungkin itu adalah keluarga besar kita, mungkin itu adalah teman sejawat kita, rekan kerja kita, mungkin itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat bahwa banyak orang akan membutuhkan keselamatan yang pasti. Dan sayang sekali bahwa ada banyak orang yang akan meninggal tetapi belum punya kepastian keselamatan. Dalam konteks inilah semangat dari gereja mula-mula. Hamba-hamba Tuhan terus memberitakan Injil sekalipun di tengah tantangan, saudara, di tengah ancaman, mereka tetap memberitakan ini. Itu berarti mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia pada panggilan, orang-orang yang setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mau menyangkal nama Yesus di tengah ancaman. Beritakan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Apalagi perintah yang agung sebelum Yesus tinggalkan murid-murid, dia katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis dan ajarlah mereka, dan katakanlah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mereka mau setia karena mereka pegang janji Tuhan. Yesus yang setia menyertai mereka. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Maukah kita juga cepat-cepat memberitakan Injil sebelum orang akan binasa di bawah ancaman virus corona ini? Biarlah mereka boleh diselamatkan juga seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Tugas yang mulia belum selesai, perintah yang mulia belum selesai, dan Dia, Yesus yang hidup sampai pada hari ini, setia bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan Dia rindu namanya diberitakan di seluruh dunia ini. Jadi orang yang setia adalah orang yang siap hadapi tantangan, dan orang yang terus memberitakan Injil dalam situasi apapun juga. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama kita juga belajar tentang seorang nabi yang luar biasa, Elia. Dia pun harus terus bernyala-nyala di dalam Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan tidak cukup di situ. Dan sesudah gempa datang, datanglah api, tetapi juga tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Oh Lord our God, and that you have brought them back to yourself.
God. Tuhan mendatangkan kebaikan bukan bagi pribadi Elia saja, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan dan turut bekerja kepada seluruh bangsa Israel. Padahal bangsa Israel saat itu sedang menunggu. Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat di dalam pelayanan. Dia membunuh 450 orang nabi Baal. Dia juga membunuh 400 orang nabi Kasera. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita melaksanakan tugas keseharian kita untuk sepekan mendatang, marilah kita datang dan berserah diri kepada Dia. Bapa, kami datang dan bersyukur firman Allah telah sampai kepada kami sebagai jawaban yang pasti untuk kehidupan kami. Kami ingin setia kepada Engkau dengan siap hadapi tantangan apapun juga. Kami tetap setia kepada Engkau dengan terus memberitakan Injil yang menyelamatkan. Perlindungan penyertaan Tuhan menyertai setiap kami untuk kehidupan sepekan mendatang. Ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, ada solusi dari Tuhan bagi kami semua. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Bagi yang sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan berkenan disembuhkan, terjadilah kesembuhan. Bagi yang susah, biarlah dikuatkan, dihibur. Bagi yang sedang berduka, jemahan Tuhan menyertai, kekuatan Tuhan menyertai. Bagi yang terjatuh di dalam dosa, topang dan angkat mereka kembali, ya Tuhan. Biarlah semuanya tetap setia sampai akhir hidup ini. Penyertaan Tuhan bagi kami dalam secara pribadi, di tengah tugas tanggung jawab kami, di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah apapun yang kami lakukan, Tuhan tetap menyertai kami. Bangsa dan negara kami sedang bergumul menghadapi ancaman COVID. Percaya Tuhan menyertai kami beserta pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam
penanganan masalah COVID. Berikan hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Kami berserah diri senantiasa di hadapan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, mengalami penyertaan-Mu di tengah tantangan sekalipun. Bila kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, perlindungan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.